Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur hari ini kita semua bisa hadir kembali di Al-Faizin untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita pada pagi hari ini menjadi awal keberkahan kita semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, disebutkan dalam hadis yang sahih dari riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi dan yang lain-lain, bahwa di masa Nabi itu ada seorang wanita ya, namanya Subaiyah Al-Aslamiyah. Namanya Subaiyah Al-Aslamiyah. Subaiyah Al-Aslamiyah ini punya suami yang ikut di perang Badar. Tapi suaminya sendiri tidak meninggal di perang Badar, malah meninggal di saat Hajjatul Wada. Dan saat suaminya meninggal, istrinya ini Subaiyah Al-Aslamiyah itu sedang hamil besar ya. Nah, ketika selesai melahirkan, bahkan dalam proses itu ya, sebelum melahirkan itu dia sudah dilirik ya, atau ingin dilamar ya, oleh dua laki-laki. Yang satu masih muda, yang satu agak tua ya. Dan dia terima lamaran itu, salah satunya. Ada orang yang atau ada laki-laki yang menegur dia, wahai Subaiyah, masa iddahmu belum selesai, engkau tidak bisa menerima apa-apa. Mendengar ucapan itu, dia kemudian mengambil pakaiannya, mengambil perlengkapannya, kemudian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, di hadapan Nabi dia ceritakan keadaannya. Nabi kemudian berkata ya, ingkahi ma syi'ti ya, menikahlah jika engkau berminat ya. Kemudian beliau membaca ayat wa ulatul ahmali ajalhunna an yadh'na hamlahunna ya, bahwa masa iddah dari wanita yang hamil itu adalah sampai dia melahirkan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran penting dari riwayat yang mulia ini. Yang pertama, bahwa wanita dewasa itu lebih mengerti tentang dirinya sendiri, tentang apa yang maslahat dan yang mudarat bagi dirinya, itu kadang-kadang lebih ngerti dari perempuan yang muda ya. Nah, karena itu dalam agama kita sering mendengar riwayat ya, kalau yang namanya perawan itu diamnya adalah tanda setuju. Tapi kalau sudah janda itu kadang-kadang disuruh milih ya, disuruh milih, dia boleh menerima atau boleh menolak, itu hak dia. Karena memang perempuan dewasa itu lebih mengerti tentang dirinya sendiri. Nah, Subaiyah Al-Aslamiyah itu begitu kasusnya ya, setelah ditinggal mati oleh suaminya, dia merasa sendiri hamil lama, dia butuh seorang laki-laki. Nah, karena itu walaupun dia ditegur tidak boleh
menerima lamaran itu, tapi dia terima dan Nabi menyetujuinya. Karena dia lebih mengerti nanti apa yang akan terjadi pada dirinya. Yang kedua, dari sisi fikih kita bisa memahami bahwa ternyata masa iddah seorang wanita hamil itu adalah sampai dia melahirkan. Kalau yang normal kan 40 hari, ya. Banyak riwayat tentang itu, tapi itu yang menjadi acuan berdasarkan ayat yang kita baca tadi dalam surat At-Talaq, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahunna, bahwa masa iddah dari wanita-wanita hamil itu adalah setelah mereka melahirkan. Jadi setelah melahirkan mereka bisa menerima pinangan laki-laki atau tidak. Kemudian yang terakhir, ya, pelajaran hidup yang bisa kita ambil adalah tentang ada wanita-wanita yang memilih untuk tidak menikah lagi setelah dipisah oleh suaminya, baik meninggal ataupun bercerai gitu ya. Salah satu alasannya karena di samping dia komitmen, ya, mereka juga memegang sebuah riwayat mengatakan bahwa pasangan mereka nanti di akhirat adalah suami mereka terakhir di dunia. Ya. Nah, dari sini kita bisa membaca kenapa rata-rata atau bahkan, ya, istri Nabi itu tidak ada lagi yang menikah setelah Nabi meninggal, ya. Karena sebuah riwayat mengatakan bahwa seorang istri itu akan dikumpulkan bersama dengan suami terakhirnya di dunia. Ini yang menjadi alasan. Tapi walaupun demikian banyak juga yang menerima seperti kasus Subaiyah tadi. Nah, ini hikmah-hikmah ringan yang bisa kita petik dari riwayat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.